Ayo membaca. Benny memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Setiap hari Benny dibangunkan dengan suara ayam jago. Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ternyata Benny juga punya buku cerita tentang ayam jago. Yuk kita baca dongeng tentang ayam jago. Bacalah dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat. Ayam jago baru, pengarang anonim. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kokoyo, hari sudah pagi. Kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi, ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu, baru dia akan berkokok. Sekarang, ayo mengamati. Setelah membaca dongeng di atas, isilah teka-teki silang di bawah ini. 1. Mendatar. Benda yang dilihat ayam jago. Bulan purnama. 4. Mendatar. Suara kokok ayam jago. Kukuruyuk. 5. Mendatar. Suasana malam. Gelap. 7. Mendatar. Perasaan ayam jago. Malu. 8. Mendatar. Sikap burung hantu. Tertawa. 1. Menurun. Sikap ayam jago saat melihat matahari. Berkokok. 2. Menurun. Binatang yang mengais-ngais saat mencari makan. Ayam. 3. Menurun. Burung yang mencari makan di malam hari. Burung hantu. 6. Menurun. Tempat ayam jago berkokok. Pagar. Selanjutnya, ayo berlatih. Ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Telur, daging, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya. Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak-anak ayam.
Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Perhatikan gambar berikut ini. A. Ada 5 kelompok ayam. Setiap kelompok terdapat 2 ayam. Maka penulisan lambang bilangannya 5 kali 2 sama dengan 5 kali 2, artinya ada angka 2 sebanyak 5 atau 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 10. B. Ada 2 kelompok ayam. Setiap kelompok berisi 5 ayam. Maka penulisan lambang bilangannya 2 kali 5 sama dengan 2 kali 5, artinya ada angka 5 sebanyak 2 atau 5 tambah 5 sama dengan 10. C. Jadi 5 kali 2 memiliki hasil yang sama dengan 2 kali 5. 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5. Benny memiliki 12 ayam jago. Ia menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok. A. Ada 2 kelompok. Setiap kelompok berisi 6 ayam. Maka penulisan lambang bilangannya 2 kali 6 sama dengan 6 tambah 6 sama dengan 12. B. Ada 6 kelompok. Setiap kelompok berisi 2 ayam. Maka penulisan lambang bilangannya 6 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 12. C. Jadi 2 kali 6 mempunyai hasil yang sama dengan 6 kali 2. 2 kali 6 sama dengan 6 kali 2. Kerjakan latihan berikut seperti contoh. 1. A. Ada 3 kelompok. Setiap kelompok berisi 5 telur. Maka penulisan lambang bilangannya 3 kali 5 sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15. B. Ada 5 kelompok. Setiap kelompok berisi 3 telur. Maka penulisan lambang bilangannya 5 kali 3 sama dengan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 15. C. Jadi 3 kali 5 sama dengan 5 kali 3. 2. A. Ada 4 kelompok. Setiap kelompok berisi 6 bulu ayam. Maka penulisan lambang bilangannya 4 kali 6 sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 24. B. Ada 6 kelompok. Setiap kelompok berisi 4 bulu ayam. Maka penulisan lambang bilangannya 6 kali 4 sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 24. C. Jadi 4 kali 6 sama dengan 6 kali 4. 3. A. Ada 5 kelompok. Setiap kelompok berisi 6 telur. Maka penulisan lambang bilangannya 5 kali 6 sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 30. B. Ada 6 kelompok. Setiap kelompok berisi 5 telur.
maka penulisan lambang bilangannya 6 kali 5 sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 30. Jadi 5 kali 6 sama dengan 6 kali 5. 4A. Ada 6 kelompok. Setiap kelompok berisi 3 ayam goreng. Maka penulisan lambang bilangannya 6 kali 3 sama dengan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 18. Ada 3 kelompok. Setiap kelompok berisi 6 ayam goreng. Maka penulisan lambang bilangannya 3 kali 6 sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 18. C. Jadi 6 kali 3 sama dengan 3 kali 6. Ayo mengamati. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu, pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan? Simaklah dongeng yang dibacakan temanmu. Kisah Semut dan Merpati, pengarang anonim. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Sekarang jawablah pertanyaan di bawah ini. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Barang siapa berbuat baik akan mendapat balasan yang baik juga. Kalian bisa menuliskan apa yang kamu dapatkan dari dongeng Kisah Semut dan Merpati di atas. Dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Paragraf 4. Pada paragraf 4,
Burung merpati yang sedang dalam bahaya karena pemburu dibalas kebaikannya oleh semut yang kemudian menyelamatkannya. Selanjutnya, ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini dalam hati. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga, ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas, kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Tulislah 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Sifat ayah Benny: menyukai binatang dan lucu. Tulislah 2 sifat Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Sifat Benny: rajin dan menyukai binatang. Selanjutnya, ayo bermain peran. Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Benny menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus-ngelus ayam-ayamnya. Kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang disebut pantomim. Kita bermain pantomim yuk! Tirukanlah gerak dan ekspresi wajah yang menggambarkan sifat salah satu keluargamu. Temanmu yang lain akan menebaknya. Lakukanlah secara bergantian dengan temanmu. Perhatikan contoh berikut. Selanjutnya, ayo mencoba. Pernahkah kalian melihat kelinci atau katak yang melompat? Cara kelinci dan katak bergerak dengan meloncat. Kita akan melakukan gerakan meloncat dalam permainan loncat tali. 2 orang temanmu memutar tali dan mulailah meloncat saat tali berputar ke bawah. 1. Kaki lurus dengan lengan menggantung di depan tubuh. 2. Posisi tubuh jongkok dengan jarak 2 kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Sebelum meloncat, pastikan jarak antara 2 kaki cukup lebar. 3. Tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Loncatlah ke udara sementara tangan terbuka ke atas. 4. Mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Lalu mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk.
Ayo mencoba. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Benny suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Benny, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Benny sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Sekarang, ayo bercerita. Benny sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Bacalah dongeng berikut ini dan ceritakanlah kembali di depan teman-temanmu. Kisah Petani dan Anak Harimau. Pengarang anonim. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-ngendus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Selanjutnya, ayo menulis. Tulislah pesan yang terdapat pada dongeng Kisah Petani dan Anak Harimau. Jika kita berbuat kebaikan, pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Selanjutnya, ayo berlatih. Sore hari Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang.
Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Caranya, kita bagi satu persatu telur tersebut pada masing-masing kotak hingga jumlahnya 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perhatikan, ada berapa telur pada setiap kotak? Ya, setiap kotak ada 4 telur. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. Ada berapa banyak kotak? 5. Dikali berapa isi telur pada setiap kotak? 4. Sama dengan 20. Jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Caranya, kita bagi satu persatu telur pada masing-masing kotak hingga jumlahnya 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perhatikan, ada berapa telur pada setiap kotak? Ya, pada setiap kotak ada 5 telur. Jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi 5 butir telur. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Benny. Ada berapa jumlah kotak? 4 dikali berapa isi telur pada setiap kotak? 5. Sama dengan 20. 5 kali 4 dan 4 kali 5 memiliki hasil yang sama, yaitu 20. Maka dapat dituliskan 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5. Benny juga memelihara kelinci. Kelinci makan sayuran, salah satunya wortel. Benny membeli 14 batang wortel. Gambarlah wortel pada kotak yang tersedia. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Caranya, kita bagi satu persatu wortel tersebut pada kotak yang tersedia hingga jumlahnya 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Perhatikan, pada setiap kotak ada 7 wortel. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan 7 batang wortel. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. Ada berapa kelinci? 2. Setiap kelinci mendapatkan 7 wortel. 2 kali 7 sama dengan 14. Jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Caranya, kita bagi satu persatu wortel tersebut pada 7 kotak yang tersedia hingga jumlahnya 14. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Perhatikan, ada berapa wortel pada setiap kotak? Ya, pada setiap kotak ada 2 wortel. Jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan 2 batang wortel. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. Ada berapa kelinci? 7. Setiap kelinci mendapatkan 2 wortel. Maka 7 kali 2 sama dengan 14. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari pemberian wortel kepada kelinci. 2 kali 7 memiliki hasil yang sama dengan 7 kali 2. Maka 2 kali 7 sama dengan 7 kali 2.